Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mau mengklik dan menonton video pada kesempatan kali ini. Dan yang jelas banyak sekali konten-konten yang kita bahas di channel ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang hama. Jadi kan kawan, pada dasarnya dalam membudidayakan tanaman, entah tanaman palawija, entah tanaman hortikultura, itu biasanya tanamannya ya kan kawan itu tidak luput dari serangan hama. Hama ini adalah sebenarnya pada dasarnya adalah hewan yang dimana mereka membutuhkan makanan juga ya, yang akan tetapi sifatnya negatif bagi para petani ya. Karena apa? Karena mereka sifatnya merusak ya, merusak tanaman yang kita budidayakan. Nah, kerusakan itulah yang mengakibatkan ya, jika ada serangan hama dari hewan tersebut akan mengakibatkan tanaman-tanaman kita dari segi produktivitas, segi pertumbuhan maupun perkembangbiakannya itu kurang optimal atau kurang bagus ya. Ada penurunan, bahkan jika mereka menyerang dalam kondisi yang sangat-sangat fatal, itu bisa tanamannya dalam kondisi yang mati kan kawan ya. Kondisi mati ya, itu salah satu akibat yang disebabkan oleh serangan hama semacam itu. Tapi rata-rata hama itu biasanya akan membuat kerusakan ya, yang dimana itu kan kerusakannya kalau berlebih tanamannya tidak kuat dan pada akhirnya mati kan kawan, semacam itu. Lalu hama itu sebenarnya adalah hewan liar kan hewan liar, mereka butuh makanan dan mereka mengambil makanannya terkadang di lahan budidaya kita. Nah, kan tapi dalam proses mereka tumbuh dan berkembang itu juga hama tersebut ada musuh alaminya ya kan kawan. Nah, musuh alami itu juga perlu kita rawat, perlu kita jaga agar apa? Agar musuh alami ini bisa memberikan perlawanan terhadap hama-hama yang menyerang tanaman budidaya kita. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti kalau musuh alami kita jaga ya, hama tersebut ada perlawanan, otomatis kemungkinan hama menyerang lahan budidaya kita itu potensinya tidak besar sekali dan kerusakannya tidak begitu banyak kan kawan, semacam itu. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan perlu penanganan ya, penanganan dalam mengendalikan hama ya yang secara tepat dan secara benar. Nah, kalau menurut saya ketika hama itu sudah kondisinya menyerang lahan kita, akan tetapi dari segi kerusakan tidak begitu berefek fatal ya, sebaiknya kawan-kawan eh, membudidayakannya untuk pengendalian hamanya menggunakan pestisida nabati atau biasa disebut pesnap. Nah, pestisida nabati ini adalah istilahnya paling enaknya adalah pestisida alami ya kan pestisida yang dibuat dari bahan-bahan dari berbagai macam tanaman, dan itu sifatnya nanti kalau kita semprotkan ya ke tanaman yang kita budidayakan, itu bisa memberikan efek terhadap hama yang menyerang lahan kita. Nah, efeknya biasanya hama akan menyingkir dari lahan budidaya kita. Karena apa? Karena pestisida nabati memiliki beberapa sifat seperti bau tidak enak, lalu juga sifatnya eh, lengket pada tubuh hamanya, dan yang memberikan efek panas ya ataupun efek-efek yang lainnya pada bagian tubuh dari hama tersebut. Lalu yang jelas memberikan eh, rasa yang tidak enak ya kan rasa yang berbeda dari kondisi pada umumnya ya. Ibarat katakanlah daun itu ya, daun itu kalau tidak yang masih muda tidak dikasih pestisida nabati mungkin rasanya enak-enak saja bagi hamanya, akan tapi kalau sudah dikasih pestisida nabati atau pesnap, itu daunnya kondisinya
rasanya berbeda, mungkin lebih pahit atau lebih getir ya, yang menjadikan hama itu tidak mau datang ke tempat budidaya kita semacam itu. Dan itu alami ya, bagus sekali untuk yang mengkonsumsi hasil panennya dari tempat yang disemprot pesnap tersebut. Dan di sisi lain juga ya, artinya tidak memberi efek yang cukup eh, berpengaruh ya terhadap yang mengkonsumsi. Lalu yang kedua yaitu pada efek hamanya ya kan kawan, efek hamanya itu ya juga tidak mematikan ya, ataupun musuh alaminya juga tidak mati ya kan kawan. Jadi ketika ada hama yang memakan tersebut, musuh alami itu ketika menyerang hama tersebut tidak ikut mati ya. Kalau kan semprot dengan menggunakan bahan kimia ya yang sifatnya mematikan, terkadang musuh alami juga ikut mati karena apa, hamanya sudah kena racun. Lalu musuh alami memakan hama yang kena racun tersebut ya, artinya nanti sama-sama ikut mati ya. Nah, mungkin itu untuk pengendalian secara sederhananya. Tapi kalau sudah sifatnya akut ya kan kawan, sudah sifatnya dapat merugikan ya, mau tidak mau kalau kami ya tetap masih menggunakan. Tapi saran saya lebih baik dicegah terlebih dahulu lah ya kan kawan, jangan dilakukan kayak gitu ya. Cegah terlebih dahulu dengan penyemprotan pestisida nabati yang rutin 3 hari sekali ya, menjadikan efek dari pestisida nabati itu terasa kan kawan, untuk tidak hama tidak menyerang lahan budidaya kita semacam itu. Dan hama yang sering menyerang lahan budidaya kita paling sering itu kalau kami adalah ulat, lalu ada juga belalang ya, penggerek batang itu juga sering, dan lalat kan kawan ya. Tapi kalau masa-masa awal itu biasanya hamanya tersebut menyerang bagian vegetatifnya, dan itu juga berefek kurang bagus bagi pertumbuhannya. Tapi kalau masa yang paling tidak mengenakan adalah masa generatif ya, dimana buah cabai itu terkadang busuk karena serangan lalat buah. Nah, oleh sebab itu kan bisa lakukan dengan pencegahan secara alami terlebih dahulu, baru kawan-kawan bisa melakukan pencegahan yang lainnya ya. Mungkin dari secara teknis budidaya juga bisa, secara mekanis menggunakan perangkap juga bisa, ataupun secara kimiawi. Tapi opsi kimiawi adalah opsi yang terakhir yang tidak kita sarankan ya kan kawan, karena kami biasanya menggunakan perangkap sudah bagus, lalu juga nanti menggunakan yang secara teknis budidaya sudah bagus. Nah, itu sudah cukup ya menurut kami. Yang penting kita ya saling saling seimbang lah ya rantai makanannya, agar kondisi lahan budidaya kita dalam kondisi yang bagus dan kita tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak ya. Kalau semisal kita menggunakan kimiawi, biasanya hama itu akan mati, lalu musuh alami memakan hama yang mati, ikut juga mati, dan pada akhirnya nanti pada titik tertentu ada serangan hama yang berlebihan yang mengakibatkan kita mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Nah, itu efeknya kan kalau menggunakan kimiawi. Akan tetapi kan kawan ya, alangkah baiknya sebelum terjadi dicegah terlebih dahulu, apalagi masa-masa kayak gini buah cabai harganya mahal dan menguntungkan. Oke kan kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.